Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3021. Bung, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di tempat banyak kultivator vampir berada. Menatap cahaya ini, para kultivator vampir langsung bersujud. Mereka tahu ini adalah perintah dari pemimpin klan darah. Perintah pemimpin, hancurkan sekte surgawi dan basmi umat manusia. Seorang vampir jenius berbicara, suaranya penuh wibawa. Hancurkan sekte surgawi dan basmi umat manusia. 6 kata ini sungguh menakjubkan. Namun, tak ada kultivator yang berani melawan. Para vampir dulunya merupakan kekuatan yang tangguh di alam Tiangeng. Namun kemunculan kepala merah darah itu sendirian menekan para vampir, menyatukan mereka sepenuhnya di dalam wilayah kekaisaran. Kini, di bawah kendalinya, para vampir menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, klan darah, yang didirikan oleh kepala merah darah, kini mencakup wilayah yang luas di dalam wilayah kekaisaran. Hal ini membuat para vampir menjadi luar biasa kuat. Sementara yang lain mungkin tidak mengerti, para kultivator vampir tahu bahwa pemimpin klan darah tidak mengindahkan aturan kaisar surgawi. Jika dia bertindak, tak seorang pun bisa melawannya. Ini perintah yang diberikan Master Sekte sebelum dia mengasingkan diri. Ujar jenius klan darah, Suenan. Kepala klan darah merah, mengasingkan diri. Namun, bahkan saat mundur, dia mengucapkan kata-kata ini. Menghancurkan sekte Tian dan membantai umat manusia terasa mudah bagi klan darah, seolah-olah dia bahkan tak perlu bertindak. Para kultivator klan darah menghadapi perintah ini. Dengan ekspresi garang, mereka tak berani melawan. Mereka tahu metode kepala klan darah merah. Perlawanan apapun berarti kematian. Selama bertahun-tahun, Master Sekte telah terlibat dalam perang dan pembantaian, menyebabkan kehancuran yang begitu dahsyat bagi rakyat wilayah kekaisaran. Apa tujuannya? Tanya seorang kultivator klan darah dengan penuh perhatian. Ini mengejutkan semua kultivator klan darah. Mereka hampir tak percaya bahwa di hadapan keagungan Master Klan Darah, seorang kultivator klan darah benar-benar akan berbicara seperti itu. Mengapa Master Sekte harus menjelaskan tindakannya kepada bawahan sepertimu? Suenan mencibir, melepaskan energi darahnya dan langsung menuju kultivator klan darah yang telah berbicara. Suenan menduduki peringkat ke-12 dalam peringkat 10.000 klan. Ini tentu saja peringkat yang mencengangkan. Lagi pula, 10 besar didominasi oleh para kultivator klan binatang kuno. Hanya penasaran, dan aku bahkan curiga kau memalsukan perintah Master Sekte. Kultivator klan darah, yang telah berhasil melawan energi darah, langsung berbicara. Jika klan darahku ingin tumbuh lebih kuat dengan cepat, kita harus memanfaatkan energi darah yang tak terbatas. Inilah mengapa klan darahku tidak bisa melancarkan perang dunia. Jika tidak, perang dunia akan meletus, darah mengalir deras seperti sungai dan lautan. Dengan begitu, klan darahku akan menjadi sangat kuat, mencapai puncak kejayaan di dunia ini. Master Sekte sedang mengasingkan diri, dan kita harus menembus penghalang. Jika wilayah kekaisaran dipenuhi mayat dan darah, peluang Master Sekte untuk menerobos akan semakin besar, kata Suenan. Kata-katanya menjadi peringatan bagi semua anggota klan darah, bertarung hanya akan memperkuat klan darah. Mendengar ini, semua kultivator klan darah tersenyum. Teknik dan keterampilan yang mereka kembangkan diwariskan oleh si kepala merah darah. Selama bertahun-tahun, hal ini memang telah meningkatkan kecepatan kultivasi mereka secara signifikan. Namun kini, mereka telah mencapai titik kritis. Mereka menemukan bahwa darah umat manusia dapat membuat mereka semakin kuat, dan dapat dipadukan dengan keterampilan dan seni bela diri mereka. Jika mereka bertempur hebat kali ini, membunuh umat manusia dan wilayah kekaisaran, mereka akan menunggu umat manusia tercerai-berai di mana-mana. Di alam liar, para vampir dapat menyerap darah manusia untuk kultivasi, menjadikannya luar biasa kuat. Jadi begitu, seru kultivator vampir itu. Kau bukan dari klan vampir. Suenan memusatkan perhatiannya saat kultivator itu selesai berbicara. Ia merasakan aura kultivator itu dan menyadari bahwa meskipun kultivator itu memiliki aura vampir, jika diamati lebih dekat, ia bukanlah vampir sejati. Swiss. Sesaat kemudian, para kultivator vampir lainnya menatapnya. Aku tidak mengenalnya. Aku juga tidak mengenalnya. Dari semua kultivator vampir yang hadir, tak seorang pun mengenali orang ini. Hei, kakekmu jelas bukan vampir. Kalau tidak, kenapa aku harus bicara omong kosong denganmu? Kakek sudah pergi, cucuku, jangan lewatkan aku.
Kultivator vampir itu tertawa terbahak-bahak. Suenan segera menyerang, memancarkan aliran cahaya merah tua. Aura berdarah yang tajam langsung membentuk formasi yang menyelimuti area tersebut. Hanya dengan satu tarikan napas, formasi vampir. Kemampuan seperti itu sungguh menakjubkan. Namun, kultivator itu melepaskan sambaran petir, menyambar satu rune di dalam formasi. Hal ini menyebabkan retakan besar muncul di seluruh formasi. Menatapnya, Suenan agak terkejut. Inti formasinya, rune tunggal itu, ternyata telah ditemukan oleh kultivator ini, dan langsung hancur berkeping-keping. Dengan suara mendesing, bergerak dari dalam formasi, kultivator itu tidak melayang ke langit atau melintasi kehampaan, melainkan menghilang begitu saja di bawah tanah. Seolah-olah tertanam di tanah, ia hanya mundur dan menghilang. Kejar, banyak kultivator di dalam klan darah tercengang, lalu angkat bicara. Mereka sungguh tidak menyangka akan terjadi situasi seperti ini. Seorang kultivator menyusup ke dalam klan darah. Jangan kejar, ejek Suenan. Tuan Muda Nan, kalau ini sampai terbongkar, kata seorang kultivator klan darah. Terus kenapa? Apa kau benar-benar percaya klan darah kita takut pada kaisar surgawi itu? Atau apa kau pikir ketua sekte akan peduli jika ada manusia kuat yang bertindak? Kilatan merah darah terpancar dari mata Suenan. Bagaimana kalau sampai terbongkar? Klan darah akan segera beraksi, dan Tianzong harus mati. Umat manusia harus musnah. Mendengar ini, para kultivator di dalam klan darah langsung mengangguk. Saat itu, di tengah kabut darah, jauh di dalam klan darah, sebuah kepala berwarna merah darah melayang di udara, menyerap aura di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, aku tak bisa beristirahat sampai umat manusia dihancurkan. Mendengar ini, kepala berwarna merah darah itu membuka matanya, melihat ke satu sisi, dan berkata, umat manusia harus dihancurkan. Aku menuntut darahnya. Haha, separuh darah manusia milikmu, dan separuhnya milik pihak lain. Tulang manusia milik faksi ketiga, jiwa manusia milik faksi keempat, tubuh manusia milik faksi kelima, dan meridian manusia milik faksi keenam. Kata suara itu, kepala berwarna merah darah itu tidak terkejut. Umat manusia, roh seluruh ciptaan, meridian, tulang, daging, jiwa, dan darahnya semuanya memelihara satu faksi. Kepala berwarna merah darah itu mencibir. Wus! Saat itu, sebuah cahaya menyambar, dan suara itu menghilang. Itu hanya suara, tanpa sosok atau harta karun. Satu suara saja bisa mencapai 100.000 mil, sejuta mil. Inilah metode orang yang benar-benar kuat. Kultivator yang berbicara itu sangat kuat. Kepala merah darah itu tahu betul asal-usul pihak lain, dan bahkan tahu kekuatan mana yang ingin menghancurkan umat manusia. Bagi kekuatan-kekuatan ini, umat manusia adalah harta karun. Lin Yan, kau mencuri benihku saat itu, jadi aku akan menghancurkan Tianzongmu dan seluruh umat manusia yang kau lindungi. Kata kepala merah darah itu dengan dingin.